Dan melanjutkan warrajulun nakisu, dan seorang laki-laki yang kurang, huwa dia, alladzi yang yakunu ada dia kala aksi seperti sebaliknya. Giliran laki-laki yang kurang, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, yaitu orang yang sebaliknya. Urusan pribadi, kepentingan dia ketika itu wajib untuk dipenuhi, tidak boleh tidak ada toleransi. Tapi ketika urusan agama Allah, keluarganya tidak patuh, dia selalu memurah-murah. Bian dengan bahwa yatasi'a, dia meluas-luas, pora-pora pihukukilah di dalam hak-hak Allah Ta'ala. Melihat keluarganya pora-pora, itu dia selalu memberikan toleransi yang lebih kepada keluarganya. Besok juga mau sholat, besok juga mau ngaji, biarin aja sekarang mah. Tapi urusan pribadi dia harus dipenuhi betul-betul. Maka itulah seorang yang kurang. Wala yatasi'u fi huquqi nafsi, dan dia itu tidak mau meluas-luas di dalam hak dirinya. Nah, itu sebaliknya ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini sebagaimana yang dikutip perkataan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Hikayatun, bermula ini yaitu satu cerita. Karena li ba'di sholihin, ada bagi sebagian orang-orang yang soleh, bahwa orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang melakukan aktivitasnya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada bagi seorang yang soleh, akhun solihun, itu memiliki saudara yang soleh pula. Yazuru, berkunjung, yang suka berkunjung, hu, akannya saudara tersebut, kulasanatin, akan tiap tahun, marotan, sekali. Maka sebagian orang yang soleh memiliki saudara yang soleh yang suka berkunjung tiap tahun sekali. Faja'a marotan, maka datang sebagian orang soleh tersebut suatu waktu, li ziaratihi, untuk mengunjungi saudaranya. Suatu ketika seorang yang soleh tersebut mau mengunjungi saudaranya. Pada qababahu, maka kemudian mengetuk orang yang soleh tersebut, babahu, akan pintu saudaranya. Faqalat zaujatuhu, maka setelah diketuk pintu tersebut, berkata istrinya, man hadza, siapa ini? Faqala, maka menjawab dia, aku zaujiki fillah, aku ini adalah saudara dari suamimu, fillahi, di dalam mencari keridhaan Allah. Maka kita harus punya orang-orang atau saudara-saudara atau teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan nanti bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh akan bisa menolong teman-temannya di akhirat nanti. Ja'a li ziyaratihi, maka berkata lagi, aku ini saudara dari suamimu, billahi, dalam mencari ridho Allah. Ja'a li ziyaratihi, datang untuk mengunjungi saudaranya. Aku datang kemari untuk mengunjungi saudaraku, berkata orang soleh tersebut. Faqalat, maka berkata istri tersebut, zahaba yakhtobu la raddahullahu. Maka si istri tersebut berkata, zahaba, dia lagi pergi, wa yakhtatobu, dan sedang mencari kayu, la raddahullahu, semoga Allah tidak balikkan orang tersebut. Itu perkataan dari istri.
suami saya lagi pergi sedang mencari kayu, semoga Allah tidak balikan, semoga Allah hilangkan suami saya. Itu perkataan dari istri. Wabalagot, dan sangat si istri tersebut bisabi dalam mencaci suaminya. Wabainama huwa, maka di saat itu dia saudara tadi yang dikunjungi kadzalika seperti demikian sedang mencari kayu. Wa idan, dan tiba-tiba bi akhihi, pada samping saudaranya, qad sungguh hamalal asadu, sedang memikul al asadu oleh macan, hazmata hatobin, akan seikat dari kayu. Dan ternyata benar apa yang dikatakan istri tadi, suaminya sedang mencari kayu, kemudian melihat sebagian orang yang soleh tadi yang berkunjung melihat saudaranya sedang mencari kayu dan macan di sampingnya itu sedang memikul dari kayu tersebut. Wa huwa mukbilun bihi, dan dia itu macan, mukbilun itu yang mengiringi, bihi dengan saudara tadi, mengiringi macan sambil membawa dari kayu yang telah diikat. Cuma kemudian anzalal khotoba, kemudian menurunkan saudara tersebut, saudara laki-laki, al khotoba, akan kayu, an zohril asadi, dari punggungnya macan. Waqala lahu, dan berkata dia lahu kepada macan tersebut, idhab barakallahu fik, pergilah, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu. Kemudian macan itu pun pergi karena selesai dari tugasnya untuk membantu orang tersebut membawa kayu bakar. Suma kemudian adkhala akhahu, memasukkan seorang tersebut akhahu, akan saudaranya yang berkunjung, pada taslimi alaih, setelah mengucap salam alaihi atas dia, wa tarhibi bihi, dan menyambut bihi dengannya. Fa'at amahu, maka mengasih makan saudara tadi yang membawa kayu, hu, akannya yang berkunjung. Suma kemudian wada'ahu, meninggalkan seorang tersebut yang berkunjung, hu, akan seorang yang tadi saudara yang bawa kayu, wa insorofa, dan pulang, ala goyatil azbi, ayagoyatil uzbi, di atas sangatnya kagum, heran, sambil terheran-heran karena ketika dia berkunjung dan melihat bahwa seekor macan membawa kayu yang dia cari. Min sobrihi, dari sabarnya, alaiha, atas istri, wa adami jawabihi, dan tidak menjawabnya dia, bisabiha, di dalam mencacinya si istri tersebut. Bahwa yang berkunjung tersebut heran sambil kagum, ada seorang suami yang seperti itu terhadap istrinya, sabar, tidak mau membalas dari keburukan istrinya, dari mencaci dan menjelekkan istrinya. Maka seorang tadi yang berkunjung terheran-heran dari kesabaran saudaranya. Cuma kemudian ja'akhuhu fil amisani, kemudian datang lagi saudaranya fil amisani, pada tahun yang kedua. Setelah itu pulanglah, kemudian tahun depan berkunjung lagi saudaranya. Pada kolbaba, maka mengetuk dia akan pintu. Faqalat imro'atun, maka berkata oleh istri, man hadza, siapa ini? Qala akhu zaujiki ja'a yazuruhu, maka menjawab yang berkunjung tadi, aku ini adalah saudara dari suamimu yang sedang berkunjung untuk berjumpa kepada saudaranya. Qalat, maka berkata si istri, marhaban, selamat datang. Wa balagot bisana alaihi, dan sangat si istri tersebut bisanai alaihi, di dalam memuji alaihi, atas suaminya.
Maka suami si istri yang kedua beda dengan istri yang pertama. Ternyata istri yang kedua ini kok berbeda sikapnya. Yang ini penyambutannya baik dan sangat memuji dari suaminya. Wa amaratu bi intizorihi, dan memerintahkan si istri tersebut akan yang bertamu bi intizorihi, dengan menunggu suaminya. Faja'a akhuhu, maka datang saudaranya, wal khotobu ala johrihi, dan kayu bakar ala johrihi itu ada atas punggungnya. Maka pada saat tahun yang kedua, saudara itu datang berkunjung kepada saudaranya dan melihat lagi ternyata kayu bakar itu di tahunan yang kedua dipanggul oleh diri dia sendiri. Fa'adkhalahu, maka kemudian menyuruh masuk si saudaranya akan yang bertamu, wa at'amahu, dan memberikan makan saudara akan yang bertamu. Falama, maka di saat aroda ingin seorang tersebut yang berkunjung, mufaroqatahu, akan berpisah kepada saudaranya, sebelum berpisah, sa'alahu, maka bertanya yang berkunjung akan saudaranya, amma, dari sesuatu, ro'a, yang melihat dia, mintilka, dari demikian kejadian tahun lalu, wahadihi, dan kejadian tahun sekarang. Kemudian saudaranya yang berkunjung bertanya, perasaan tahun lalu saya kemari, Anda sedang mencari kayu, macan yang membawa kayu, manggul-manggul kayu Anda. Tapi sekarang saya lihat Anda yang memikul kayu bakar Anda sendiri. Kemudian dia bertanya, kenapa demikian? Faqala, maka menjawab saudara tersebut, ya akhi, wahai saudaraku, tuwfiyat tilka satu, tuwfiyat, telah diwafatkan, tilka satu, oleh istriku yang buruk itu. Wahai saudaraku, tahun lalu istriku yang itu wafat, meninggal. Wa kuntu, dan telah ada aku itu, sobirun, sabar, ala syukmiha, atas buruk kelakuan istri saya yang tahun lalu. Fasakharallahu ta'ala, maka menaklukkan oleh Allah Ta'ala, li, kepadaku, al asada, akan macan, li sobri, karena kesabaranku, alaiha, atas istriku yang buruk tersebut. Karena saya sabar menghadapi istri saya, Allah kasih anugerah kepada saya macan tahluk, karena kesabaran saya menghadapi istri yang buruk. Dan kemudian istri tersebut telah meninggal rahmatullah. Cuma kemudian tajawaztu, aku menikah, hadhihi sholihata, akan ini perempuan yang solehah. Kemudian aku menikah dengan wanita yang solehah, wa ana pirohatin, dan saya ini pada satu ketenangan, ma'aha, pada istri yang solehah tersebut. Fa'in koto'a anil asada, maka membuat putus Allah ani, dariku, al asada, akan macan tersebut. Maka dengan sebab aku punya istri yang solehah, Allah tidak memberikan anugerah itu lagi, karena saya dalam ketenangan, keindahan di dalam memiliki istri yang solehah tersebut. Fahtajatu an ahmilal khotoba, maka menjadi aku bahwa aku memikul akan kayu bakar, ala johri, di atas punggungku, li ajli rohati, karena ketenanganku, ma'a hadihi solihati, beserta ini wanita yang solehah. Sebab sekarang istri saya solehah, Allah tidak anugerahkan itu lagi, sampai macan pun tidak mau menemani lagi, karena saya penuh dengan ketenangan mempunyai istri yang solehah. Inilah salah satu kisah
cerita yang bermanfaat kepada kita, bahwa ketika kita sabar di dalam rumah tangga kita, insya Allah Allah akan kasih kita anugerah keistimewaan yang luar biasa. Baik seorang istri pun yang sabar kepada suaminya, ataupun sebaliknya suami yang sabar atas istrinya, maka mendapatkan anugerah pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita, mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga yang bisa membawa keturunan anak, istri, dan semua kerabat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selagi-lagi harus didasari dengan keimanan, ketakwaan, dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.